Di tengah memanasnya konflik geopolitik antara Iran dan Israel, serta kebijakan moneter ketat dari Federal Reserve atau The Fed, Bitcoin tetap bertahan di level $104.000. Sementara itu, harga emas global justru tergelincir 2,5% dari harga $3.420 pada tanggal 13 Juni 2025 menjadi $3.335 pada tanggal 20 Juni yang lalu setelah The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga tinggi dan memperlambat laju pemangkasan suku bunga dalam beberapa tahun ke depan. Bitcoin mencatat harga penutupan di kisaran $104.000 dalam beberapa hari terakhir. Bahkan saat indeks harga saham global seperti Nasdaq mengalami tekanan dan inflasi kembali menjadi kekhawatiran utama. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, dan Iran membalas keesokan harinya dengan menyerang pangkalan militer terbesar milik Amerika Serikat di Qatar. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian tersebut, pelaku pasar cenderung mencari aset alternatif yang mampu bertahan dari tekanan makro. Namun, secara mengejutkan, harga emas yang selama ini dikenal sebagai instrumen lindung nilai justru melemah. Hal ini terjadi setelah The Fed yang sebelumnya diprediksi akan menurunkan suku bunga, ternyata secara mengejutkan justru mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% sampai 4,50%. Dan memberi sinyal bahwa penurunan suku bunga akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027. Tergantung perkembangan data ekonomi dan inflasi. Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa inflasi masih memiliki potensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan, dan ruang pemangkasan suku bunga bisa sangat terbatas. Sikap inilah yang menekan minat terhadap logam mulia, termasuk emas, yang selama ini menjadi rujukan utama saat risiko global meningkat, yang pada akhirnya membuat harga emas rontok. Ketahanan Bitcoin dalam situasi penuh tekanan ini menunjukkan transformasi besar dalam pola pikir investor global terhadap aset digital. Ini bukan sekadar soal harga, ini tentang bagaimana pasar global kini mulai menempatkan Bitcoin sebagai salah satu poros dalam peta strategi aset dunia. Ketika bank sentral semakin bersikap ketat dan geopolitik makin tidak pasti, investor mencari instrumen yang netral secara politik, terbuka, dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, Bitcoin menjawab semua itu. Tren investasi terhadap Bitcoin kini mulai menunjukkan pendekatan yang lebih matang. Terlihat adanya peningkatan minat dari investor, termasuk sebagian institusi, yang tidak lagi hanya melihat Bitcoin sebagai instrumen spekulatif, tetapi juga sebagai alternatif lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Salah satu kekuatan utama Bitcoin terletak pada ketidakbergantungannya terhadap otoritas pusat dalam pengelolaan pasokan. Bitcoin tidak dikendalikan oleh bank sentral dan tidak bisa dicetak ulang seperti mata uang fiat. Jumlahnya terbatas, hanya 21 juta koin, dan hal ini diatur langsung oleh protokolnya. Sifat yang terbatas dan desentralisasi ini membuat Bitcoin unik dalam landscape investasi modern. Meski begitu, perlu ditekankan bahwa harga Bitcoin tetap bisa dipengaruhi oleh sentimen pasar yang muncul akibat kebijakan moneter global atau ketegangan geopolitik. Namun, berbeda dengan mata uang fiat yang peredarannya bisa ditambah sesuai keputusan bank sentral, suplai Bitcoin bersifat tetap, sehingga memberi nilai protektif terhadap inflasi jangka panjang. Kondisi saat ini memperlihatkan realita bahwa instrumen-instrumen tradisional seperti emas bisa tertekan oleh kebijakan suku bunga, sementara Bitcoin justru mampu menunjukkan ketahanan dalam tekanan yang sama. Ada realokasi kepercayaan. Aset digital seperti Bitcoin memberi akses ke dunia tanpa batas, dengan efisiensi dan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri, tren yang sama juga sudah mulai tampak jelas.
Investor muda semakin sadar akan peran Bitcoin dalam diversifikasi portofolio jangka panjang. Ada peningkatan minat untuk berinvestasi dengan pendekatan terencana, bukan spekulatif. Strategi seperti dollar cost averaging atau DCA mulai menjadi pilihan karena memungkinkan akumulasi aset secara disiplin dan stabil di tengah fluktuasi. Perlu ditekankan bahwa Bitcoin dan emas bukanlah pesaing mutlak ya. Keduanya bisa memiliki fungsi pelindung nilai dengan cara yang berbeda. Emas punya warisan ribuan tahun, sedangkan Bitcoin menawarkan nilai strategis dalam ekonomi digital di masa depan. Keduanya relevan, tergantung konteks dan kebutuhan investor. Banyak pihak menyambut baik perkembangan regulasi stablecoin di Amerika Serikat yang dinilai akan memberi angin segar bagi perkembangan ekosistem kripto secara global, termasuk di Indonesia. Regulasi yang jelas seperti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan memberi kepastian bagi pelaku pasar domestik untuk tumbuh secara sehat. Yang penting, kamu perlu mengambil langkah strategis dalam menyikapi perubahan landscape keuangan global ini. Volatilitas selalu ada, tetapi arah besar dunia menuju digitalisasi tidak bisa dibantah. Bitcoin bukan sekadar tren, ia adalah sinyal perubahan arah sejarah finansial. Yang mengenal dan memahami sekarang akan memetik manfaat lebih cepat di masa depan. Silahkan share video ini dan beri komentar kamu tentang fenomena tren Bitcoin ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.